Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya, sahabat Islami Channel. Selamat datang kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan sama-sama belajar bab ketiga, yaitu hukum nun sukun, boleh dikatakan nun matinya, nun sukun dan tanwin. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala gampangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid darin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Mari sahabatku, hukum nun bab ketika ini akan membahas hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun, nah ini nun sukun ya, sahabatku sama udah pada paham ya, ini nun dengan harokat sukun ya, ini tanwin, tandanya tanwin ini simbolnya dengan ya begini ya tandanya ya. Dalam di sini sebelum kita membahas lebih jauh hukum nun sukun dan tanwin ini, sebelumnya kita harus tahu ciri-ciri dari nun, ciri-ciri dari tanwin ya, ciri-ciri dari nun, ciri-ciri dari tanwin, yaitu nun sukun, nun mati, bisa dikatakan nun mati itu tasbutu fil kholti walafti. Nun sukun ini tasbutu fil kholti walafti, dia tetap berada dalam tulisan dan bacaan. Kita melihat bahwa ini benar tulisan nun sukun dalam tulisannya ya, dalam bacaannya juga gitu ya, dalam bacaan itu ini juga nun. Kalau kita baca contohnya, kita ambil contohnya biar paham, karena dengan contoh itu akan memudahkan, akan sesuatu akan dengan sendirinya akan paham, yaitu dengan contoh ya. Contoh nah, seperti yan suruh, ada di bawah seperti ini aja ya, yan suruh, yan. Nah, ketika kita membaca yan, kita membaca yan, kedengaran bacaan nun matinya itu, nun sukunnya itu kedengaran, yan suruh ya, yan suruh. Jadi nun mati itu berada dalam tulisan, berada dalam bacaan, begitu ya, begitu kira-kira mengerti ya. Karena ada yang dalam bacaannya aja, jadi tulisannya itu tidak ada. Apa tuh? Nah ini tanwin. Kalau tanwin tidak ada dalam tulisannya, nah ini tulisan tanwin, nah ini sebagai simbol, sebagai alamat, sebagai ciri aja ini ya, gitu sahabatku. Kita lanjut sahabatku ya, kita ngaji santuy sajalah, nggak usah cepat-cepat, kita santuy saja, kita paham ya, kita ngaji santuy sahabatku. Jadi nun mati itu dia tetap berada dalam tulisan dan bacaan. Dalam tulisannya ada, dalam bacaannya juga ada, itu nun sukun. Kalau tanwin sebatas ada dalam bacaannya saja gitu ya, karena tanwin itu lahir ibaratnya ya, lahir dari nun mati sebetulnya. Menginjak kepada selanjutnya, kita telah tahu bahwa nun sukun itu berada dalam tulisan dan bacaannya. Kalau ada yang bertanya, nun sukun itu adanya di mana saja? Kalau lebih detail lagi, adanya di kalimah apa
gitu ya. Nah, ini dalam bahasa Arab gitu ada yang namanya kalimah, ada yang namanya lafal, ada yang namanya kalimah ya. Seperti isim ini berhubungan dengan ilmu nahwu ya. Gak apa-apa, kita belajar ilmu nahwu di sini saja sebentar biar ya paham gitu, biar paham. Karena nun sukun ini dia berada dalam isim ya, dalam kalimat isim. Apa itu isim? Apa itu kalimat isim? Kalimat isim ini tarifnya itu madalla 'alal musamma, sesuatu yang mempunyai nama, sesuatu yang dinamakan, itu namanya isim. Gampangnya kata benda ya, bisa masuk ke kata benda, tapi ada bukan kata benda aja ya, kita gampangnya aja kata benda ya. Kata benda, jadi adanya nun mati, nun sukun itu dalam kata benda, dalam isim gitu ya. Contohnya nun sukun ada dalam isim, ada dalam isim. Contohnya yaitu lafaz man, kelihatan ya, terdiri dari dua huruf mim dan nun. Nah, ini isim. Man ini isimnya isim syartiyah, isim syarat gitu ya. Bal ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man. Nah, kita dengar waman dan man, barang siapa gitu kan. Waman ya'mal, dan barang siapa yang mengerjakan. Waman ya'mal gitu ya. Waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan. Misqala dzarratin, walaupun sebesar zarah, biji sawi. Ada yang mengatakan biji sawi, berbeda pendapat. Biji sawi ya roh, maka orang itu bahkan melihatnya gitu ya, akan melihatnya. Kalau kita mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, walaupun ada yang mengatakan sebesar atom, sekecil atom, pasti dia akan melihatnya kebaikan, pahala itu ya. Nah, itu man di sini yaitu isim. Jadi nun sukun itu ada kalanya dia di isim. Nah, nomor 3 adanya di fiil, adanya di huruf sampai ke bawah ya. Kita ya belajar santuy saja, nggak apa-apa, santuy aja. Jadi adanya nun sukun itu dalam isim ya. Dalam isim ada nun sukun, dalam fiil juga ada, dalam huruf juga ada. Nah, ini pembahasannya sebetulnya ilmu nahwu yang membahas ini ya. Gak apa-apa, kita sedikit menyinggung ilmu nahwu biar teman-teman paham sedikit ya. Dalam fiil itu sah dimasuki nun sukun ya. Jadi dalam fiil itu ada nun sukun, bisa masuk, bisa ke huruf juga. Jadi nun sukun itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke huruf, begitu ya. Jadi tidak hanya masuk isim saja, artinya dia masuk ke segala, baik isimnya, baik fiilnya, baik huruf. Karena begini sahabatku ya, Al-Quran yang kita baca itu sebetulnya terdiri dari isim, fiil, huruf sahabatku ya. Kalimah seperti alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, nah, itu isim. Alhamdulillahi isim juga ya. Rabbil alamin isim, alamin isim juga.
Jadi terdiri dari isim terangkai sebuah kalimat, terangkai sebuah kalimat. Ya, begitu sahabatku ya. Santai saja, ngaji santai. Nah, ya, agak puyeng sedikit karena ada menyerempet ilmu nahu, nggak apa-apa ya, puyeng sedikit. Begitu sahabatku ya. Yang ketiga yaitu nun sukun berada dalam fiil, dalam fiil. Al-Quran juga ada. Al-Quran itu ada fiilnya, ada hurufnya. Contohnya sebagai ada fiilnya banyak. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdi. Nah, itu fiil sahabatku ya. Fiilnya fiil amar, ihdi nas sirat. Nah-nya itu isim dhamir. Ihdinas sirata, as-sirata itu sebagai isim. Contoh cirinya ada alif lam depannya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim juga isim. Jadi kembali lagi sahabatku. Jadi nun sukun dia ada kalanya berada dalam isim. Kata benda man, nah itu sebagai isim syarat ya. Ada juga nun sukun itu adalah fiil. Yansuru, nah itu ya, ada nunnya ya, ada nun sukun situ kan. Nah ini nun sukun ya, ya jadi nun sukun itu berada dalam fiil. Nun sukun itu berada dalam isim. Ketiga ya, yang keempat yaitu nun sukun itu ada dalam huruf. Nah, seperti in huruf, lan juga sama huruf ya. Jadi pembahasan isim, fiil, huruf itu lebih detail lagi dalam tata bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu ya. Nun sukun itu ada juga yang di tengah kalimat, di akhir kalimat. Seperti tadi di dalam tengah kalimat, yaitu kalimat fi'il yang suruh ya. Ada juga kalanya di akhir kalimat yang suron. Ada juga nun sukun itu ketika wakof, Rabbil alamin. Nah itu alamin, ketika wakof maka nun sukunnya itu kedengaran. Begitu juga dalam wasol sahabatku. Dalam wasol, dalam menyambung, berarti menyambung itu terdiri dari dua ya. Ya, kita menyambung tali ya, ibaratnya dua yang terpotong. Apapun itu menyambung pastilah minimal dua. Begitu juga kalau kita menyambung, dalam menyambung ya. Di sini dalam wasol nun sukun ya, Allahu ahad, Allahus somad. Ketika kita wakaf di ahad, lafaz ahad, Allahu ahad, itu wakaf. Allahus somad kita wakaf itu ya. Tapi ketika kita mau wasol dari ayat yang pertama diwasol ke yang kedua, berarti harus memakai nun sukun, karena ini harapan tanwin ahadun, ini tanwin ahadun. Kalau ahadun kita wasol ke Allah, pada Allah ini tidak bisa sahabat ya. Artinya tidak bisa ini. Artinya kita harus menzohirkan ya. Karena tanwin itu kan berasal dari nun sukun sebetulnya. Kita mendohirkan nun yang mati itu ahadun.
pasti ada. Ahadun itu ada nun mati di belakangnya. Ahadun, ahadun, ya. Di tanwin itu kan an in un ya, itu ya, an in un. Ahadun, ahadun, ya kedengaran nunnya ya kan. Ketika kita wasol, jadi kita harokat domahnya, kita domah biasa ya, harokat domah, kemudian yang nunnya itu, nun mati itu taruh di bawah dan beri harkat kasrah supaya mudah untuk mewasulkan ke lafaz Allah. Jadi harkatnya harkat kasrah ya, agar mudah, agar tidak berat ya. Qul huwallahu ahadu nillahus somad, gitu ya sahabatku. Itu nun sukun. Lanjut sahabatku, kita ke pembahasan tanwin. Di sini tanwin ya, tanwin patah ten, kasroh ten, domah ten ya. Tanwin kayak begini, 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 tanwin semua itu sebetulnya. Tanwin patah, tanwin kasrah, tanwin domah. Tanwin itu apa sih? Nun sakinatun waqi'atun fi akhiril kalimati lafdon la khoton. Artinya nun sukun yang berada di akhir kalimat dalam bacaannya, tidak dalam tulisan. Jadi sebetulnya tanwin itu berasal dari nun sukun ya, artinya begitu, berasal dari nun sukun. Cuman dia berada di akhir kalimat, tidak ada di tengah kalimat, tidak ada dalam tulisan. Tulisannya tidak ada sahabatku. Tanwin itu tulisannya tidak ada, cuman dia berada dalam, bacaannya aja gitu ya, dalam suara an in unnya aja. Ini sebagai tanda aja ini ya, tanda tanwin itu begini, dan ini bukan tulisan tanwin, bukan ya, begitu sahabatku ya. Jadi tanwin itu nun sukun yang berada di akhir kalimat dalam bacaannya, tidak dalam tulisan. Dalam bacanya saja, tidak dalam tulisannya, tidak ada. Itu beradanya juga tanwin itu di akhir kalimat, begitu sahabatku ya. Lanjut, tanwin itu berada dalam isim saja, tidak berada dalam fiil seperti nun sukun, tidak ada dalam huruf seperti nun sukun. Khusus tanwin itu berada dalam isim ya. Jadi dalam isim ini, dalam kalimat isim bisa berkumpul ya, tanwin dan sukun, tapi dalam fiil dan huruf dia berpisah. Artinya begini sahabatku, dalam isim mereka nun sukun dan tanwin itu berkumpul, artinya nun sukun itu sah masuk ke isim, begitu juga dengan tanwin sah juga masuk ke isim, tapi tidak dengan fiil dan huruf. Artinya untuk tanwin mustahil dia masuk fiil, tidak mungkin, dan tanwin juga tidak mungkin masuk huruf ya, begitu sahabatku. Fiil dan huruf sah dimasuki nun sukun. Jadi yang nun sukun itu bisa masuk ke fiil dan huruf ya. Jadi dalam satu sisi dia berkumpul, dalam sisi lain dia berpisah, begitu sobatku ya. Contoh dari tanwin yang masuk ke isim seperti lafaz Zaidun. Nah, lafaz Zaidun ini nama orang yang namanya Zaid ya, atau Bakrun, atau
banyak sih, contoh madrasatun, masjidun. Nah ini isim, ini kalimat isim sahabatku ya. Ini kata benda, isim ini Zaidun, ini kata benda, nama orang ya, nama orang yang namanya Zaid. Masjidun, nama benda yang namanya masjid gitu ya. Jadi tanwin ini masuknya ke isim saja. Jadi akhir dari lafal Zaidun gitu ya, dalnya itu bertanwin, tanwin domah. Nah ini jadi tanwin itu masuk ke isim gitu sahabatku ya. Lanjut sahabatku, tanwin itu juga tadi kan berada di akhir kalimat, tidak ada di tengah kalimat. Tanwin itu tidak ada di tengah kalimat. Contohnya sahabatku, akhir kalimat sami'un basirun ya, akhir kalimat tanwin, ini kan tanwin ya, tapi dibacanya sami'un basir itu sahabatku ya. Semoga saja untuk pembahasan untuk kali ini semoga mudah difahami ya, insyaallah. Ini masih dalam dasar ya, belum masuk ke hukumnya, belum masuk ke hukum ya. Insyaallah di video bagaimana hukum nun sukun dan tanwin ketika menghadapi salah daripada huruf hijaiyah yang 28. Insyaallah sahabatku semuanya, kita tetap konsisten, kita tetap semangat untuk belajar dan belajar. Insyaallah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu tajwid ini. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.